wabarakatuh. Selamat datang di Kepoin. Kepo-kepo yang lagi. Membahas hari ini. Betul. Warna-warni baju kita. Cerah ceria. Betul, tapi sepertinya Rangga Kenapa, Icis? tidak seceria artikel yang akan kita bahas hari ini. Mengapa, Ricis? Di tengah keceriaan ini, kenapa kita harus membahas yang sedih? Coba air mata keluar dari mata, jangan dari kuping. Coy, Iya. bentar, kotoran dong kalau dari kuping. Tapi Rangga, Ya. Ricis punya artikel mengenai artis-artis yang pernah tersandung oleh kasus hukum. Aduh. Sayang banget ya? Oh iya. Mau kita lihat? Yuk kita lihat yuk. Kemon. Yang pertama ada siapa Rangga? Raffi Ahmad, Ya. positif pakai narkoba. Apa itu kapsul MDMA dan ZKT Chol? Aduh, ini juga udah lama banget Ini ya. beberapa kasusnya. tahun yang lalu ya kasusnya Ricis ya. Alur kasus Tora Sudiro dari ditangkap polisi hingga masuk RSKO. Betul. Kalau nggak salah waktu itu dia kepergok memang di rumahnya saat bersama dengan istrinya ya. Ada sejumlah obat-obatan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Betul sekali. Rangga, untuk hari ini kita punya bintang tamu buat Kepor semua, yaitu seseorang artis yang baru saja keluar atau bebas katanya. Wow, akhirnya ya. Setelah ada masalah pasti ada sesuatu yang baru pula. Betul Dibuka banget. kembali lembaran baru ya. Setelah hujan, terbitlah payung. Benar juga sih. Berlindung. Ojek-ojek payung pada keluar ya kalau hujan ya. Berlindung. Iya juga sih. Kita panggil aja Kui. Yuk. Ini dia. Kakak Agi. Halo Kak. Alhamdulillah. Aduh. Kau yang apa kabar? Baik, seneng banget puji Tuhan. Lagi happy, lagi seneng. Ih, Tapi Terlihat Rangga, sangat segar ya sekarang Kak Augie ya. ada yang bilang gini nggak? Kak Ogi sekarang kurusan, ada nggak yang bilang gitu? sebentar. Sebentar. Ada dong. Ini beneran kurus loh. Ini bukan kalau kemarin coba dengan nahan napas. Kalau sekarang, Kalau sekarang beneran kurus. jangan tangan. Lepas. Aku bongkar juga. Malah dia yang mention. Cis, Iya. tapi ini ada Iya. satu artikel tentang Kak Augie. Kenapa? Kui? Gimana kalau kita lihat barengan yuk Ih, mau artikelnya? banget. Ayo. Yuk kita ke belakang juga. Ayo. Ayo. Wow. Ya. Augie Fantinus ditetapkan jadi tersangka tuduhan pencemaran nama baik dan Wow. Undang-Undang ITE. Iya. Ini sebenarnya gimana sih Kak Augie ceritanya awalnya sampai terjadi artikel ini dan juga masalah yang ada? Iya, jadi ini sebenarnya terjadi di Oktober tahun lalu 2018. Waktu itu Kak Ogi nonton Asian Para Games. Oh, Asian Para Games. Waktu itu wheelchair basketball. Karena kan Kak Ogi senang banget basket kan. Jadi support mereka nonton, terus Kak Ogi melihat sesuatu yang Kak Ogi duga nggak bener. Oke. Langsung dengan spontan gitu Kak Ogi videoin. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi video ini sih nggak apa-apa, cuman Kak Ogi mungkin karena terlalu emosional, Oke. Kak Ogi langsung posting di Instagram dengan berpikir bahwa wah Kak Ogi justru membantu nih menemukan seseorang yang Ogi duga tidak benar gitu kan. Oke. Ternyata salah gitu. Jadi ternyata katanya sih jadi si pelapor ini sebenarnya cuma merefund tiket bukan menjual tiket karena Kak Ogi kan menduganya calo tiket ya. Nah dari situ jadi akhirnya dijelaskan juga sama teman-teman dari kepolisian bahwa kalau misalnya nggak benar kan ini berita hoax nih gitu kan. Jadi akhirnya ya udah ditetapkan lah. Waktu itu cukup kaget sih karena gini awalnya BAP jadi saksi. Jadi saksi kan ya udahlah jadi saksi biasa. Atau Cuma dipanggil besok aja ya? Iya besoknya gelar perkara jadi nggak sempat pulang. Oh, langsung. Itu udah nggak pulang deh. Jadi besoknya gelar perkara langsung naik statusnya jadi tersangka. Malamnya langsung ada dapat surat penangkapan dan langsung surat penahanan. Malamnya Sabtu malam itu tanggal berapa 13 masuk sel langsung. Ya ampun. Gitu. Tapi katanya Kak Ogi ini sempat nggak terima ditetapkan sebagai tersangka. Apakah benar tuh Kak? Iya, jadi ya gitu. Jadi sebenarnya
awalnya menganggap bahwa nggak kepikiran deh sampai harus mendekam di penjara, bahkan kalau sampai 5 bulan gitu. Karena nggak punya niat jelek sama sekali. Kadang-kadang kita segala sesuatu terlalu emosional langsung men-share. Betul. Nah itulah yang harus hati-hati. Ingin update kan ya Iya kadang-kadang pengen update, kita. kadang kita bukan cuma pengen update, kita tuh pasti pengen kita yang pertama. Yes. Iya. Bener kan? Betul, betul. Tapi kita nggak yakin itu benar atau salah. Kalau tiba-tiba salah, inget loh ada hukumnya loh, ada undang-undang ITE itu. Pesan juga buat teman-teman K-pop di rumah untuk hati-hati menggunakan Sosial media. Iya. Ogi, ini kan Iya. kita kepo banget. Apa sih yang kakak rasain ketika kakak harus menginap di tempat yang berbeda gitu, apalagi berbulan-bulan? Ini kaget banget sih karena belum pernah ngalamin, cuma dengar cerita orang gimana sih di penjara. Kita nyebutnya rumah tahanan. Berat karena yang biasa kita sudah dapat kenyamanan kalau di rumah sendiri ya kita Pasti. di rumah sendiri kan kita yang ngatur, kita pengen pakai AC, Betul. kita pengen kasur yang enak, kita pengen tempat yang bersih segala macam. Itu sih yang paling berat adalah jauh dari keluarga, dari anak, dari istri, dari papa mama yang ada di Bandung. Itu yang paling berat dan itu yang selalu bikin Ogi drop sih dan nangis kalau di. Jadi Ogi harus jujur kok, maksudnya sering banget nangis di dalam sel. Di dalam sel nangis, cuman bisa berdoa, berserah sama Tuhan. Karena emang nggak ada siapapun manusia yang bisa bantu selain Tuhan. Betul. Gitu. Tapi katanya sampai anaknya ngira kalau kakak tuh sekolah. Gitu ya katanya ya. Itu sih yang paling sedih ya. Apa ya? Karena kan itu dari maminya yang bilang bahwa papi lagi sekolah Zo gitu. Jadi dia taunya dia selalu ayo ke sekolah papi yuk gitu. Dia selalu ngajak maminya ke sekolah papi. Jadi akhirnya waktu di Salemba dibawalah ke rutan bilangnya ini sekolah gitu. Dan dia juga senang banget ketemu main, dia bawa mainan, dia bawa makanan, kita makan bareng. Yang paling sedih dan selalu gua ingat adalah setiap pulang tuh dia selalu ngomong, ini gue selalu sedih sih karena papi udah sekolahnya gitu. Belum so gitu. Mungkin karena Dia selalu kalau pengen ngomong cepet-cepet kumpul ya, kan? ini mau cerita sama temen ataupun juga gini selalu sedih karena gue cuma bisa jawab belum Zo, papi sekolahnya nginep. Jadi beda sama Enzo, kalau Enzo sekolah langsung pulang, kalau papi harus nginep dulu. Jadi sabar ya gitu. Ya udah, jadi ya itulah. Cuman ya endingnya adalah di tanggal 11 Maret gue keluar, Enzo taunya papi sudah lulus sekolah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Support dan dukungan dari siapa lagi sih sebenarnya yang bisa membuat Kak Ogi tuh sampai kuat menjalani masa tahanan? Support tuh banyak sebenarnya. Kalau kita ngomong keluarga pun ada papa, mama, kakak dari Bandung tuh luar biasa lah ya. Terus sahabat-sahabat, teman-teman, nggak pernah ada habis-habisnya. Kalau sampai ini jujur kalau teman-teman di kepolisian yang jaga tahanan selalu bilang, sempat ada satu orang yang bilang, saya tahu kok Mas Ogi orang baik. Kenapa? Ini yang datang nggak habis-habis Mas katanya. Ya puji Tuhan ya senang ya gitu. Cuman istri paling hebat. Luar biasa. Aduh. Tapi memang kebetulan banget. Iya. Karena istri adalah orang yang paling menguatkan. Betul. Setelah ini kita akan ngobrol sama istrinya Kak Ogi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kepoin. Kepo-kepo yang lagi. Mana mami, papi mana? Ayo kita masuk, ayo masuk jemput papi gitu. Cuman kayak, iya tunggu dulu kuncinya belum ketemu nih sebentar ya.